warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Emila Trukistia, NIM T2017-8090 dari kelas Biologi 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul menurut etimologi itu memiliki dua suku kata, yakni asbabun dan nuzulun. Yang mana asbabun itu memiliki arti sebab, sedangkan nuzulun memiliki arti turun. Jadi, asbabun nuzul itu memiliki arti sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Nah, sedangkan menurut terminologi asbabun nuzul itu suatu yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat Al-Quran, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran itu sebagai jawaban, atau juga sebagai penjelasan suatu hukum yang diturunkan pada saat terjadinya suatu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM T2017-8091 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul jika ditinjau dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ta'adud al-asbab wa nazil wahid. Beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun karena untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya yaitu pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Ayat tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum hijrah, dan terdapat kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Sebab nuzul yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, contoh Quran surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 yang artinya, ayat 10, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang sangat jelas. Pada ayat ke-15 memiliki arti, sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Pada ayat ke-16 memiliki arti, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Asbabun nuzul dari ayat di atas ialah, dalam suatu riwayat disebutkan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa supaya jadi azab pada kaum tersebut. Maka terjadilah suatu kekeringan sehingga menyebabkan mereka memakan tulang belulang. Setelah mereka mengalami kekeringan, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad dan meminta pertolongan agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa dan turunlah hujan. Akan tetapi mereka ingkar kembali seperti semula. Jadi saat mereka sudah dalam kemewahan, mereka kembali ingkar. Maka Allah meriwayatkan di kemudian hari bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Demikian dari saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Ardianti dengan NIM T2017-806064. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai ungkapan atau redaksi asbabun nuzul dan juga urgensi dan kegunaannya. Baik, yang pertama saya akan sedikit membahas mengenai ungkapan atau redaksi asbabun nuzul. Nah, ungkapan atau redaksi asbabun nuzul ini digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran. Nah, di sini ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu redaksi yang jelas atau al-nas al-sahrir dan redaksi yang
mengandung kemungkinan atau muhtamal. Nah, di sini yang dimaksud dengan redaksi atau ungkapan yang jelas yaitu apabila seorang perawi mengatakan dalam tanda kutip sebab turunnya ayat ini ialah di sini seperti contohnya itu ketika Rasulullah ditanya mengenai suatu masalah begini, maka kemudian turunlah ayat ini. Seperti ketika Rasulullah itu mendapatkan suatu wahyu, dan ini merupakan pernyataan yang jelas, dan hal ini dapat diketahui apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan yang saya sebutkan tadi dalam tanda kutipnya sebab turunnya ayat ini ialah maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa ini merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu redaksi atau ungkapan muhtamilah atau disebut juga masih kemungkinan atau juga bisa disebut belum pasti, yaitu apabila seorang perawi mengatakan dalam tanda kutip ayat ini diturunkan berkenaan dengan seperti ungkapan dalam tanda kutip, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik. Nah, dengan redaksi ini perawi tidak memastikan apakah ungkapan ini menjelaskan asbabun nuzul atau menerangkan kandungan hukum ayat. Baik, ini tadi penjelasan mengenai ungkapan atau asbabun nuzul. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Di sini saya langsung saja mempresentasikan mengenai beberapa tokoh Islam yang mengemukakan peran penting asbab an-nuzul di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama pendapat yang dikemukakan oleh Al-Wahidi. Al-Wahidi ini seorang ulama klasik di bidang ini, yaitu beliau mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan peristiwa tentang penjelasan turunnya suatu ayat. Jadi kan tidak mungkin gitu kita itu mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya. Kemudian selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini bab an-nuzul akan menolong seseorang dalam memahami ayat. Karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Jadi kan mengetahui sebab nuzul di sini itu membantu kita memahami suatu ayat. Selanjutnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Daqi al-Id. Nah, pendapat Ibnu al-Idi ini hampir sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa di sini penjelasan sebab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam langkah memahami Al-Quran. Hal itu adalah suatu urusan yang diperoleh oleh para sahabat adanya korina-korina atau kaidah-kaidah yang mengelilingi kejadian-kejadian itu yang jadi mengingat betapa pentingnya asbab an-nuzul, dapat dikatakan bahwa sebagian ayat itu tidak mungkin diketahui makna-maknanya sebelum mengetahui secara pasti tentang asbab an-nuzulnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.